kami bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah 6 hari lamanya kita disibukkan dalam pekerjaan kita, dan hari ini kita berikan waktu kita buat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami di hadapan Bapa untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, satu hari Kau beri lagi buat kami Tuhan. Kami mau pergunakan waktu kami sebaik-baiknya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ini segenap umat-Mu Tuhan bersehati dan bersepakat mengundang Kau hadir di tengah kami ya Tuhan. Kami percaya dengan janji firman-Mu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Nya Yesus hadir di tengah mereka. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau sendiri beracara Tuhan. Dari awal ibadah ini, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami memulai pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kalau ada kuasa roh jahat yang coba-coba mengganggu mengacaukan ibadah kami, mengintimidasi roh setan pengganggu ibadah jahat apapun yang kami bersatu hati, kami kita katakan hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bebaskan hati kami hanya untuk memuji nama-Mu. Kami persilakan Roh Kudus Kau bekerja. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah kami Tuhan. Dan ketika Kau hadir di tengah kami Tuhan, kami percaya kemenangan-kemenangan terjadi di sini Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di sini.
kehadiran Tuhan hadir di tengah kita, maka kemenangan-kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kekuatan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kami yakin Kau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau tahu setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Haleluya.
mau nanti akhir hidupnya seperti apa, tapi itu semua Tuhan yang atur. Kita nyanyikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saya berdiri di sini
Yang kedua, kalau kita bersyukur pada satu hal, Tuhan akan tambahkan satu hal lagi kepada kita. Jadi saya bersyukur ditambahkan Tuhan tahun ini umur saya 1 tahun, dan pernikahan saya di tahun ini menjadi 20 tahun pernikahan kami. Pada awal pernikahan kami diramalkan hanya bertahan 1 tahun, paling lama 12 tahun. Tapi semua itu tidak terbukti. Tuhan berbicara, apa yang dikatakan oleh dunia tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kami, anak kami, pernikahan kami, dan sampai hari ini kami tetap ada di sini karena Tuhan yang menghidupi kami semua. Terima kasih. Saya ingin mempersembahkan satu pujian buat maaf ya kalau suaranya kurang bagus. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala dukaku. Selalu menghiburmu, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala usahaku. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya, memberkati kita semua. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan kasih Tuhan Bapak Yuda pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami terima kasih buat hari yang Kau beri pada hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih atas berkat kasih karunia yang Kau sampaikan pada seminggu ini, ya Bapa. Serta lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kau layakan kami, Kau sucikan hati dalam pikiran kami, supaya kami memberi dalam keadaan bersihnya Bapa. Biarlah Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Usaha kecil Kau berkati, ya Bapa. Kau berikan berlimpahan memudahkan tikap-tikap langit, memberkati kami semua di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Kau.
dan Engkau memberkati kami. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami ketenangan. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya pada saat ini kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah, berfirmanlah, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Untuk bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dan Engkau menjaga firman-Mu, supaya kami beroleh kekuatan, kesehatan, dan sejahtera Tuhan kita. Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kalau bulan yang lalu saya menyampaikan tentang perempuan Kanaan yang minta kesembuhan kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus gak peduli atau Tuhan Yesus cuek. Dia tidak menganggap kata-kata perempuan itu, bahkan dia bilang anjing. Tapi perempuan Kanaan ini tidak mundur Bapak Ibu Saudara. Dia maju terus, dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan sampai akhirnya dia mendapatkannya. Makanya Tuhan katakan, ketuklah, carilah, maka itu akan dibukakan kepada kita pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini tentang perempuan sakit pendarahan. Ini bicara tentang iman Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke 28. Markus maksudnya Markus 5 ayat 25 sama Matius. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Saya bacakan perlahan Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa sekali. Dan cerita ini adalah cerita yang paling saya sukai ketika awal saya ikut Tuhan. Dan lewat iman seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka kuasa dan mujizat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada seorang perempuan sakit pendarahan, 12 tahun dia sakit, dan dia sudah pergi kemana-mana, dia sudah berobat ke dokter, ke tabib atau apapun. Tapi Alkitab mengatakan bahwa nggak ada gunanya, nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mendengar tentang Yesus, cerita tentang Yesus. Lalu dia mulai mencari Yesus. Dan ketika dia melihat Yesus dikelilingi oleh orang banyak, dia tidak punya keberanian seperti perempuan Kanaan. Kalau perempuan Kanaan kan teriak-teriak dia, Yesus, Yesus tolong aku, Yesus, Yesus tolong aku, bantu aku Tuhan. Tapi perempuan ini, dia tidak punya keberanian untuk berteriak di depan orang banyak. Dia takut, jangan-jangan aku tidak diperdulikan, jangan-jangan aku tidak didengarkan, jangan-jangan aku tidak dibantu. Tetapi dia dia mencari cara Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan itu muncul di dalam hati dan pikirannya. Sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong begini, nggak usah aku ngomong sama Tuhan, nggak usah aku berdoa sama Tuhan, nggak usah aku berbuat apa-apa. Cukup aku dekati dia, aku pegang jubahnya, aku sembuh. Dan ketika pikiran itu muncul di dalam dia, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia melaksanakan pikirannya itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga dia langsung sembuh. Hal ini membuat Yesus terkejut. Yesus kaget Bapak Ibu Saudara. Dan dia berteriak kepada orang banyak yang mengelilingi dia. Mereka berdesak-desakan, siapa yang telah menyentuh aku? Dan orang-orang banyak di situ bingung. Murid-murid Yesus juga bingung. Dan mereka bilang, Guru, bukankah banyak orang berdesak-desakan? Bukankah banyak orang yang menyentuh engkau? Jadi kita tidak mungkin tahu siapa yang menjamah jubahmu ya Tuhan. Ini banyak orang ini dikeliling. Kalau kita ingat cerita tentang Sakeus, sampai dia tidak bisa melihat Yesus saking banyaknya orang. Dan saya membayangkan Bapak Ibu Saudara seperti ini. Tapi Yesus bilang begini, kalau di Markus ini ada ada tenaga, ada sesuatu yang keluar dari diri Yesus. Di Lukas dikatakan ada kuasa yang keluar dari diriku. Ada banyak orang yang menyentuh Yesus, tapi tidak ada kuasa Tuhan yang keluar dari diri Yesus. Dan itu biasa. Tetapi sentuhan yang satu ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Sentuhan perempuan yang sakit pendarahan ini membuat ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Nah, ini yang Tuhan maksudkan Bapak Ibu Saudara. Sentuhan yang membuat kuasa Tuhan keluar. Dan Yesus bisa membedakan, ada banyak orang yang megang jubahnya, ada banyak orang yang menyentuhnya, tetapi tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Tapi perempuan ini berbeda. Dia nyentuh Yesus, ada kuasa keluar. Bahkan Tuhan Yesus ini yang mungkin dia jalan kayak gini, perempuan datang dari belakang, dia sentuh di sini, nggak kena ujung jubah.
Tapi tiba-tiba Yesus tersentak dia. Ada kuasa yang keluar dari dirinya dan membuat perempuan ini sakitnya sembuh. Saya bertanya Bapak Ibu Saudara kepada kita yang hadir di sini, apakah kita punya sesuatu di dalam diri kita, satu keyakinan seperti perempuan yang sakit pendarahan ini? Saya belajar tentang pelayanan kesembuhan. Saya belajar tentang pengusiran setan-setan. Saya juga belajar tentang pelayanan yang berhubungan dengan kuasa roh. Saya mengikuti cara perempuan yang sakit pendarahan ini. Coba kita pikir, kita ada orang sakit datangin kita, tolong saya, doakan saya. Lalu kita nyanyi-nyanyi, habis itu tumpang tangan, habis itu amin. Coba Bapak Ibu Saudara, ini masuk logika enggak? Kok orang kok ditumpangin tangan, didoakan kok bisa sembuh? Secara ilmu pengetahuan, secara logika ini enggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Ini membingungkan ilmuwan. Orang-orang pintar bingung dalam hal ini, tapi mengapa kok bisa sembuh? Hanya dengan tumpang tangan dan hanya kamu penyakit, kamu pergi, tumpang tangan dalam nama Yesus sembuh dan orang itu sembuh. Coba kita ujar, itu tidak masuk logika. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang perempuan sakit pendarahan ini bukan cerita biasa. Ini adalah cerita yang luar biasa. Bagaimana caranya dia datang kepada Tuhan dan menyentuh Tuhan dan membuat kuasa Tuhan keluar. Padahal di sekitar perempuan yang sakit pendarahan ini ada banyak orang dan mereka semua tidak mempengaruhi Yesus. Saya berpikir begini, kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus. Ini saya berpikir Bapak Ibu Saudara, atau saya berimajinasi, itu tidak seizin Tuhan. Kan kalau Tuhan seizin Tuhan itu begini, Tuhan Yesus, saya sakit, tolong sembuhkan saya. Lalu Tuhan tumpang kanan, ya kamu sembuh. Tapi ini enggak bilang-bilang sama Tuhan, enggak ngomong-ngomong, enggak kasih tahu, munculkan wajahnya juga enggak, diam-diam nyentuh. Dan Tuhan Yesus terkejut lalu dia noleh, siapa yang menyentuh aku? Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menyentuh Yesus dan sentuhan itu sentuhan biasa, tetapi tidak membuat Yesus itu berpaling dan berbalik. Siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya bilang, ada banyak orang yang menyentuh engkau. Enggak, kata Tuhan, beda. Yang ini ada kuasa yang keluar dari diriku. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas itu lebih jelas. Karena Lukas ini saksi hidup Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Saya bacakan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak berhasil. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini datang kepada Tuhan dan dia punya satu keyakinan. Keyakinan dia adalah kalau dia pegang
jubahnya Yesus, dia sembuh. Sebenarnya, apakah iman itu? Saya memikirkannya, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang iman. Iman adalah ketika kamu melihat, iman adalah ketika kamu tidak melihat semua alasan untuk percaya, tetapi kamu percaya. Itulah iman. Semuanya nggak mungkin, semuanya mustahil. Siapa aku ini Tuhan? Aku bukan apa-apa, aku orang yang biasa. Tetapi kita melihat ketidakmungkinan, kita melihat kemustahilan, tetapi kita percaya. Itu adalah iman. Dan yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, supaya kita datang kepada Tuhan, itu kita punya iman seperti perempuan sakit perdarahan, atau kita seperti perempuan Kanaan. Kita datang kepada Tuhan, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, itu membuat kuasa Tuhan itu keluar dari dalam diri Tuhan, sehingga terjadilah mujizat. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan cerita ini gak masuk akal, gak masuk logika. Makanya orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya kekuatan besar, mereka gak akan percaya ini omong kosong ini. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita harus punya iman. Coba kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 6, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 6. Bagian atasnya aja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada kesembuhan. Tanpa iman tidak ada mujizat. Tanpa iman Tuhan tidak mungkin hadir. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mesti punya iman. Iman ini gak bisa dianu dengan logika, gak masuk logika, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal. Ketika orang datang kepada Yesus, dia harus melangkah dengan iman. Tetapi ketika orang yang mau masuk, Bapak Ibu Saudara, ke dalam dunia okkultisme, kuasa gelap, ilmu sihir, ilmu kebal, kekuatan tenaga dalam, dia juga harus punya iman. Coba Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang mau punya ilmu kesaktian tinggi. Enggak semuanya berhasil. Dari sekian ratus orang yang ikut, ya paling hanya beberapa orang yang berhasil. Yang gagal, mereka mati atau gila. Karena apa? Setiap orang yang berhubungan dengan kuasa itu, dia harus punya iman. Kalau dia tidak punya iman, dia nggak bisa masuk. Iman itu nggak pakai logika, Bapak Ibu Saudara. Saya terjemahkan begini. Ada makanan secara fisik. Iblis datang sama Yesus bawa roti. Ini adalah fisik. Kalau kita lapar, kita makan roti. Tetapi Yesus berbicara beda. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi manusia itu dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak masuk dalam hal roti yang ditawarkan oleh iblis itu, makanan yang kita makan sehari-hari untuk kebutuhan badan kita. Tapi iman ini sifatnya adalah rohani. Kalau berbicara tentang rohani, Bapak Ibu Saudara, ada lagu dunia, ada lagu rohani. Kalau kita berbicara tentang lagu dunia, kita mau lagu yang nggak puji Tuhan Yesus. Tapi kalau lagu rohani itu lagu puji Tuhan Yesus, seperti yang kita nyanyikan hari ini. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, samakah lagu dunia
dunia itu dengan lagu rohani? Ya sama kan, musiknya sama, drumnya sama, nyanyinya sama, pakaiannya semuanya sama. Lalu apa bedanya? Nggak ada bedanya Bapak Ibu Saudara, cuma tujuannya berbeda. Satu tujuannya ke dunia, satu tujuannya kepada Yesus. Jadi lagu rohani itu tidak benar-benar dimaksudkan tentang apa yang Tuhan katakan. Barang siapa mau menyembah aku, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Apakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah roh. Barang siapa mau menyembah aku, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Dunia fisik ini adalah dunia kita, Bapak Ibu Saudara. Ini dunia yang bisa diukur dengan logika pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan sekolah kita. Tetapi dunianya Tuhan itu dunia yang berbeda. Dunia Tuhan itu tidak bisa diukur dengan hal yang fisik. Contoh begini, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Sembuhkan orang sakit, tumpang tangan. Nah, ini bisa diukur secara fisik? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini secara rohani. Sesuatu hal yang rohani yang seperti ini itu bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi secara hari-hari. Kita kebanyakan datang kepada Yesus itu kita datang sebagai manusia biasa secara fisik. Kalau kita mau datang kepada Yesus secara fisik, itu tidak akan menyentuh Tuhan. Tidak akan membuat ada kuasa keluar dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus melangkah secara iman, melangkah secara rohani. Kita punya alasan untuk tidak percaya. Itu benar, itu hukumnya iya. Hukum memang begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan melanggar hukum dunia, hukum logika kita. Itu yang namanya langkah iman Bapak Ibu Saudara. Seperti perempuan ini, asal ku pegang ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu nggak masuk logika. Tetapi secara iman itu membuat kuasa Tuhan terjadi. Caranya Bapak Ibu Saudara, orang berhubungan dengan kuasa iblis dengan cara orang berhubungan dengan kuasa Tuhan, caranya sama. Cuma tujuannya berbeda. Yang satu datang kepada roh jahat, yang satu datang kepada roh Tuhan. Kalau berbicara tentang hal yang rohani di dalam gereja Tuhan, di dalam firman Tuhan, ini berbicara tentang dalam bahasa yang kita terjemahkan biasa itu adalah iman. Tetapi iman itu iman 1, 2, 3, 4. Iman ini adalah langkah pertama. Kalau kita mau masuk ke dalam gereja ini, iman itu adalah di pintu pada saat kita membuka pintu dan kita mau masuk. Tetapi di dalam gereja itu, di dalam ruangan itu ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Iman itu hanya langkah pertama. Dan orang Kristen yang datang kepada Tuhan itu adalah sama dengan orang yang mengerumuni Yesus, menyentuh Yesus, tetapi tidak mempunyai tidak membuat Tuhan terkesan, tidak membuat Tuhan terkejut, tidak membuat Tuhan heran. Contoh, ada satu perwira dari kerajaan Romawi. Dia datangi Yesus, dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, hambaku sakit. Lalu Yesus bilang, oke, kita akan datang ke rumahmu. Jangan Tuhan, gak usah. Saya tahu saya bukan orang Yahudi, saya tidak layak, saya orang berdosa. Ini aja Tuhan, kamu ngomong sepatah kata saja, bilang aja orang itu sembuh, hambaku itu sembuh.
maka hambaku itu pasti sembuh. Lalu Yesus melotot melihat perwira Roma ini. Lalu dia heran. Lalu dia ngomong sama orang banyak, di antara orang Israel, aku belum pernah menemukan orang yang punya iman seperti ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan kita ini mesti mesti berbeda. Kita nggak boleh kayak orang banyak yang mengelilingi Yesus dan tidak ada apa-apanya. Dan itu terjadi sekarang, tidak ada apa-apanya. Orang mengelilingi Yesus, orang ke gereja, orang berdoa, orang memuji Tuhan sampai menari-nari, sampai bagaimanapun, tetapi tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasanya, tidak ada mujizat. Tapi kita harus seperti perwira Roma, kita harus seperti perempuan Kanaan, kita harus perempuan yang sakit mendarah, mereka datang kepada Yesus dan mereka menyentuh dan ada kuasa yang keluar dari Yesus. Kalau kita ingin satu perubahan besar terjadi di tempat ini, kita harus seperti ini, kita punya iman. Dan kita melangkah. Tuhan Yesus sudah jelas ngomong, dan itu ada dua ya. Tuhan itu adalah roh, Paulus mengatakan. Dan di dalam Yohanes dikatakan Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah Dia, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Kalau bagaimana Tuhan kalau kita berdoa tidak dengan roh? Satu aja, gak usah pakai kebenaran. Tidak dengan roh. Bisa enggak? Yesus bilanglah kalau bicara kebenaran, Yesus sudah ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau bicara barang siapa mau menyembah Bapa, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau bicara tentang kebenaran kita paham, kita ngerti, karena Yesus ngomong akulah kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus. Apakah Yesus itu? Yesus adalah kebenaran. Sama seperti Yesus bilang, pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu jadi manusia dan kebenaran itu sama. Di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam iblis itu dusta, kebohongan, lawan dari kebenaran, ketidakbenaran. Jadi bagaimana kita menyembah Bapa di dalam roh? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyembah Bapa di dalam roh, itu caranya kita seperti perempuan sakit pendarahan ini datang kepada Yesus dengan iman. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ada banyak, ada sebutan karunia Bapak Ibu Saudara. Kemudian salah satu karunianya adalah bahasa roh yang sekarang dikejar oleh orang-orang aliran Pentakosta itu ngejarnya karunia Tuhan itu cuma satu, bahasa roh. Tapi karunia yang lain dilupakan. Jadi jangan heran kalau kemana-mana bahasa roh. Sementara bahasa roh itu karunia yang paling bawah, kalau nggak salah ke-8. Dan sudah ditegur oleh Paulus. Kalian jangan kalian itu bahasa roh semuanya, lalu ibadah itu jadi kacau. Ini bahasa roh, ini semuanya bahasa roh. Lalu orang dari luar mendengar. Apa maksudnya ini semua? Aku ini bahasa roh kata Paulus, dan aku lebih daripada kamu. Tapi lebih bagus aku berbicara tentang sesuatu yang dimengerti oleh orang. Bapak Ibu Saudara, ada banyak karunia, hal yang lain. Dan kalau sudah berbicara tentang Roh Kudus, bicara tentang karunia, bicara tentang penumpangan tangan, bicara tentang pengusiran setan, ini nggak masuk logika. Ini sifatnya iman, ini sifatnya dunia roh, ini rohani, bukan sekedar cuma roh makanan rohani, firman Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke situ sampai kita itu ketika kita
berkomunikasi, berhubungan, berdoa dengan Tuhan, kita itu masuk ke dalam melangkahi, melewati batas manusia. Manusia umum, Bapak Ibu Saudara. Apa manusia umum? Orang umum itu dia bekerja, kemudian dia melakukan aktivitas fisik segala macam yang berhubungan dengan segala sesuatu yang baik. Itu aktivitas umum. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita melewati itu, kita masuk ke dalam situ. Di mana Tuhan berada, disitulah kita berada. Sehingga kita masuk ke dalam Tuhan, maka genaplah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengarkan aku, domba-dombaku mengenal aku, domba-dombaku itu tahu suara aku. Nah, kita masuk ke dalam situ. Nah, ketika kita sudah mengenali suara Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah salah lagi, karena kita kenal Tuhan. Kita tahu itu Tuhan, dan Yesus itu tahu siapa kita. Orang lain, kata Yesus, domba-domba itu tidak akan dengarkan. Dia hanya mendengarkan suara Tuhan saja. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita ini kenal Tuhan apa enggak? Kita tahu Tuhan apa enggak? Apakah kita ini tahu Tuhan seperti orang pada umumnya, atau kita tahu Tuhan itu lebih? Makanya Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang orang seperti Musa itu lengkap. Orang seperti Elia itu lengkap. Orang seperti Petrus itu lengkap. Dan gereja Tuhan tidak melahirkan orang-orang seperti ini. Coba lihat Stefanus, coba lihat Filipus, itu adalah orang-orang yang luar biasa dan mereka penuh Roh Kudus. Saya bertanya Bapak Ibu Saudara, sekarang ini sudah penuh Roh Kudus belum? Bagaimana? Kita bisa aja ibadah, kita datang ke gereja ibadah, duduk, nyanyi, tepuk tangan, habis itu dalam firman Tuhan pulang. Sampai di rumah, apa yang kita dapatkan? Orang itu mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan fisik dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua. Itu pertumbuhan fisik, pertumbuhan daging. Tetapi ada orang yang mengalami pertumbuhan secara pemikiran. Ada orang yang tua tapi pikirannya anak umur 10 tahun. Tetapi ada orang anak umur 10 tahun tapi cara dia berpikir orang berumur 20 tahun. Ini pemikiran, pertumbuhan. Coba 2 tahun di TK atau ada di bawah TK, 6 tahun di SD, SMP dan SMA 6 tahun ditambah 4 atau 5 tahun kuliah, kan sudah lulus, sudah bisa kerja kan? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, berapa lama jadi orang Kristen? 20 tahun? Orang yang ikut Yesus 20 tahun itu beda dengan orang yang ikut Yesus baru setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Kalau orang baru bertobat sudah 5 tahun ikut Yesus, mukul orang itu wajar. Ini pertumbuhan rohani yang saya maksudkan, rohnya bertumbuh. Tapi kalau orang 20 tahun ikut Yesus mengajar orang sampai meninggal, ini enggak wajar Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak Tuhan, kita mengalami pertumbuhan di dalam iman. 20 tahun yang lalu, saya datang ke gereja duduk di belakang. Hari ini, 20 tahun kemudian, saya tetap duduk di belakang. Bagaimana ini Bapak Ibu Saudara? Ada tidak pertumbuhan di dalam Tuhan? Tahun yang lalu saya duduk di belakang. Sekarang 20 tahun kemudian sekarang saya berdiri di sini. Orang nyanyi bikin pujian, orang main musik, orang khotbah, semua orang yang penting dia punya mulut, dia bisa ngomong, ada lidah, itu bisa. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara,
orang yang berbuah, orang yang menjadi berkat. Inilah arti kisah hidup kita. Ketika dia baru bertobat di awal, ketika dia baru terima Yesus, wajar kan dia tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, tapi 20 tahun kemudian dia sudah tahu bagaimana melayani Tuhan. Dan saya ingatkan, melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar yang kita lakukan. Ini pelayanan biasa Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan itu adalah menyatakan kuasa Tuhan, menunjukkan kuasa Tuhan, sehingga orang itu melihat. Waktu orang Farisi lihat Yesus khotbah, orang ini beda. Kalau orang Farisi khotbahnya biasa-biasa saja, tapi orang ini ngomong dengan kuasa. Waktu mereka melihat Stefanus, Bapak Ibu Saudara, mereka bukan lihat Stefanus, mereka melihat malaikat. Karena mereka melihat muka Stefanus berubah seperti muka malaikat. Filipus, dia diajarin tentang Tuhan, kemudian dia pergi ke Samaria, dia bikin geger Samaria. Samaria sekarang Palestina, Bapak Ibu Saudara. Bikin geger, setan-setan keluar. Adakah yang seperti ini? Kita harus masuk ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, karena sekarang ini sesuatu yang berat akan terjadi. Kita dunia ini bukan tambah baik. Lagu yang kemarin dinyanyikan, zaman sekarang berjagalah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar. Tuhan katakan, pisahkan dirimu dari Babel. Keluarlah kamu dari Babel, supaya kamu jangan dihukum bersama-sama dengan Babel. Tuhan bilang sama Lot, sama istri Lot dan ketiga anaknya, keluarlah dari Sodom, karena aku ingin menghukum Sodom. Keluarlah mereka. Lot keluar, sampai diseret oleh malaikat Tuhan, dua orang yang menyamar sebagai malaikat. Tapi Bapak Ibu Saudara, istri Lot, badannya sudah menjauh di sana, sudah keluar dari Sodom, tapi hatinya tinggal di Sodom. Teringatlah dia akan hartanya, teringatlah dia akan rumahnya, segalanya yang ada di Sodom. Akhirnya apa? Istri Lot mati. Badannya memang penuh. Dan bukti arkeologi sekarang ditemukan, Bapak Ibu Saudara, tempat yang namanya Sodom itu ada bekas kehancuran besar, seperti kejatuhan meteor dari langit, sehingga membuat tempat itu hancur. Dan mereka bisa meneliti perubahan batu besi yang ada di situ. Karena mereka melihat batu dan besi bisa jadi seperti ini karena hawa panas yang luar biasa yang membuat besi menjadi meleleh. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bukan jadi orang yang biasa-biasa saja, tapi kita datang kepada Tuhan seperti perempuan yang sakit perdarahan ini. Kalau kita datang seperti ini, membuat kuasa Tuhan keluar, mujizat Tuhan terjadi, sehingga kita berubah menjadi manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menolong banyak orang, sehingga firman Tuhan digenapi, pergilah, usir setan-setan, sembuhkan orang sakit. Kan tidak harus Bapak Gembala yang mendoakan orang sakit. Masa di Bukit Sion ini cuma satu orang aja yang punya kemampuan seperti ini? Lalu di mana orang-orang mudanya? Apakah kemampuan ini hanya monopoli satu atau dua orang? Kan enggak, Bapak Ibu Saudara. Dan tertulis di dalam Alkitab, ini khusus buat seperti enggak. Ini adalah untuk semua orang. Supaya apa? Supaya banyak orang bertobat, terima Yesus, memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah memberitakan kepada orang yang
yang memberitakan Injil. Tapi kalau kita di sini, Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu Injil, sudah kenal Injil, bahkan sudah masuk di dalam Injil, ini beda kualitasnya menyampaikan firman Tuhan di sini dengan menyampaikan firman Tuhan keluar. Tunjukkanlah kuasa Tuhan kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka lebih percaya kepada yang lain. Mereka datang kalau saya mau saya ini. Lalu mana? Elia, aku punya Tuhan yang benar. Aku tunjukkan kepada kamu. Ini Tuhan yang benar. Nabi-nabi Baal juga menunjukkan kuasanya seperti ini. Tapi ketika kuasa Tuhan hadir, nabi-nabi Baal tidak punya kekuatan, tidak bisa mendatangkan, cuma kerasukan aja mereka. Cuma itu aja. Orang-orang mereka tunjukkan kuasa Tuhan kepada dunia, supaya dunia melihat terang itu, supaya dunia melihat garam itu, supaya mereka bertobat. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, tapi saya enggak berdoa, bagaimana? Apa yang saya sampaikan ini firman Tuhan atau perkataan manusia? Bagaimana kita bertobat kalau kita tidak berdoa? Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya memakai berdiri, kita akan juga hari percaya.
kami mengucap syukur. Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini semua adalah karena anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, lindungilah seluruh hidup jemaat-Mu. Lindungilah khusus dia ini. Engkau menjaga dengan firman-Mu. Engkau memberkati dengan firman-Mu. Dan kuasa-Mu dinyatakan lewat firman-Mu. Biar jemaat-Mu ini bisa bertumbuh Tuhan di dalam bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Engkau, dan bisa menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan, garam dan terang dunia, sehingga memberkati orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kehadiran Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Lindungi Tuhan jemaat-Mu dari bahaya, lindungi dari sakit penyakit Tuhan, lindungi dari segala masalah dan persoalan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau terjatuh Tuhan bangunkan, yang mundur Tuhan panggil kembali, yang kuat Tuhan tambahkan mereka kekuatan, yang sehat Tuhan biarlah mereka sehat di dalam Tuhan, dan menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu ini menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa Tuhan di dalam hati kami semua, karena firman-Mu itu menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah berbicara kepada kami, Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan ini semuanya, hidup rencana pekerjaan kami serahkan Bapak Gembala, kami serahkan seluruh hidup jemaat-Mu, pelayan-pelayan dan hamba Tuhan. Dialah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kembali kita akan memberikan persembahan persembahyan dan pembangunan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa dulu. Dalam hati Tuhan, saudara hadir akan dipimpin dalam. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sudah kami nikmati hari lepas hari Tuhan. Engkau sudah berkati setiap usaha, pekerjaan, dan juga kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga rindu Tuhan untuk menjadi seperti Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan untuk mengembalikan persyukuran yang menjadi milik Tuhan. Dan saat ini Bapa, biarlah persembahan kami Tuhan sucikan, kuduskan, agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan diberkati juga Tuhan orang-orang yang memberi, melalui Tuhan yang bermurah hati di tempat ini Bapa. Diberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Dan terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku
beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu 5 Desember 2021 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Bapak Adrianus, kemudian singer oleh Bapak Edoni Handoko dan Ibu Tita. Pembicara tema Tuhan oleh Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Yakub SMK MTH. Petugas persembahan Bapak Yuda Kasim dan Bapak Lim Hayan. Petugas perjamuan kudus Bapak Pepa PD, Dr. Andes Matius CN dan Bapak Alfred STMP. Petugas LCD Saudara Isa, penerima tamu Bapak Ako SPD dan Ibu Rusmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita akhiri, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, doa Senin dan Jumat jam 6 sore itu kita aktifkan kembali karena kondisi saya mulai sehat. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan kami di sini, saya atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk bergabung dengan kami dan dengan hati yang penuh sukacita apabila Bapak dan Ibu di lain kesempatan terus bersama-sama dalam di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kemudian yang terakhir sebagaimana kesaksian dari Bapak Yuda Kasim bahwa beliau hari berulang tahun. Saya tanya kepada beliau, ulang tahun keberapa? Beliau katakan, Tuhan saja yang tahu. Nah, jadi kita bersyukur karena kita katakan di dalam ayat pasal 12 ayat yang ke-10 bahwa umur hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan beliau dan keluarga ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Untuk itu saya meminta waktu bagi kita semua untuk kita sama-sama memanjatkan doa untuk beliau dan keluarganya sehingga ke depan beliau lebih lagi diberkati oleh Tuhan baik secara rohani dan juga secara jasmani. Dengan kasih Kristus saya minta dengan hormat Pak Yuda menghadap ke sana. Saya undang jemaat semuanya berdiri. Yang pertama kita dukung beliau dan keluarga di dalam doa. Kemudian yang kedua kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami sekalian sekali lagi memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu karena oleh kemurahan Tuhan, Tuhan perkenankan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan perkenankan kami untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan, sehingga kami sekalian penuh sukacita. Kami sungguh-sungguh berbahagia pagi hari ini. Dan secara khusus Tuhan, kami juga bersyukur kalau Pak Yuda pada hari ini berulang tahun. Kami percaya ini salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu bukti
bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kami semua. Untuk itu kami sangat bersuka cita dan kami secara khusus menyerahkan Pak Yuda dan keluarga sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok dan seterusnya, tetapi tatkala kami sekalian, tatkala Pak Yuda bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang bersabda luar biasa pasti terjadi. Kemuliaan Allah dinyatakan, berkat jasmani dan rohani dinyatakan di dalam hidupnya, sehingga Pak Yuda dapat membina, memiliki keluarga untuk menikmati kasih Tuhan yang sempurna di dalam perjalanan hidup beliau hari di pasaran. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi, berkatilah turun atas Pak Yuda dan keluarganya, sehingga mereka sekalian diberkati baik secara jasmani, terlebih pula secara rohani, dan nama Yesus ditinggikan di dalam kehidupan beliau dan keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk mertuanya yang saat ini sakit di Jakarta. Bapa, kami tahu Kau Allah yang tidak mengenal cara, tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau saat ini Kau ada di sini, pada saat yang sama Engkau ada di sana. Bapa, kami percaya sebagaimana tertulis di dalam Ayub 12 ayat 9 dan 10, umur hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan, dan Engkau sangat mengasihi orang tua yang kami kasihi, dan kami nyatakan di dalam nama Yesus beliau dipulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan dalam kesempatan ini pula Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan sentosa, dan kami percaya berkat jasmani dan rohani menyertai kami sekalian, sehingga kami bisa pulang, kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga yakin Tuhan berkenan terus memelihara kami sepanjang 1 minggu ke depan, sehingga hidup kami, aktivitas kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun Pak Yuda, Tuhan memberkati. Tuhan selamat ulang tahun Yesus memberkati.